Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Inni a'udzu bika min haula'i arba. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, aku berlindung dan bermohon kepadamu dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku bermohon dan berlindung kepadamu dari 4 hal tersebut. Hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik. Yang kita hormati pengurus Musalla Al-Ikhlas, selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimahullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya mohon izin kepada ketua, pengurus, dan bapak-bapak ibu. Ini ada dari tim Uswah TV Sumbar yang meliput acara kegiatan dakwah kita hari ini. Jadi bisa dilihat nanti di channel YouTube-nya Uswah TV. Itu berisi tentang kajian-kajian dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial. Di situ dilihat nanti banyak ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustaz yang populer di Sumatera Barat ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, pada malam hari ini yang menjadi topik kajian kita adalah permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari 4 hal. Jadi ada doa atau permohonan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari 4 hal. Hadis ini sering kita baca, bersifat doa yang kita baca setiap hari. Walaupun hadis ini yang bermohon, yang meminta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya adalah untuk kita umatnya. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya ada 4 permohonan
4 doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari 4 hal tersebut. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dan bermohon kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Jadi ini yang pertama, doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diberi oleh Allah, jangan diberi oleh Allah hati yang tidak khusyuk. Dan sebaliknya yang kita mohon dan kita minta kepada Allah adalah agar Allah berikan kepada kita hati yang khusyuk. Nah, kenapa hati yang khusyuk ini yang kita minta kepada Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, bukan hati yang tidak khusyuk? Karena hati yang khusyuk itulah sebenarnya merupakan muaranya dari ibadah. Karena kalau hati kita khusyuk berbahagia, ibadah yang kita laksanakan itu tentu akan terasa nikmat. Apalagi ibadah sholat. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang dilaksanakan secara khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Orang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang melaksanakan sholat secara khusyuk. Kemudian ketika dicabut panah dari punggung Ali bin Abi Thalib itu, dia merintih kesakitan. Tak sanggup. Lalu Ali berkata kepada sahabatnya, tolong cabut panah yang ada di punggung saya ini ketika saya sedang sholat. Lalu Bapak Ibu yang bahagia, ketika Ali sedang sholat, dicabutlah panah yang ada di punggung itu. Kemudian setelah selesai salat, Ali berkata, kenapa panah yang ada di punggung saya ini tidak dicabut? Padahal panah itu sudah dicabut. Apa itu luar biasanya khusyuk solatnya Ali bin Abi Thalib. Kira-kira awak lebih itu solat awak Bapak Ibu? Kadang-kadang lampu saya mati dah. Ibu awak nak tahu anak-anak bergalui di belakang. Ibu awak memakaknya tak khusyuk solat tadi. Ali berbahagia, tak terasa panah dicabut ketika sedang solat. Tapi ketika tidak solat sakit luar biasa. Tapi ketika dicabut panah itu ketika solat tidak terasa. Luar biasa khusyuknya ibadah solatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu kaum muslim bahagia, kita sebenarnya bisa juga mengusahakan ibadah solat khusyuk itu. Asalkan kita mau betul-betul serius. Ya. Sebenarnya Bapak bahagia, kalau kita betul-betul serius, sebenarnya tidak perlu pelatihan solat khusyuk itu. Baku baik itu berbahagia, kan solat ko wak kerajaan setiap hari ke 5 kali sehari semalam. Nah, kalau awak betul-betul serius solat itu dari waktu ke waktu,
maka insya Allah solat yang khusyuk itu bisa kita raih. Nah, tentu ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekhusyukan ibadah solat itu, Bapak Ibu. Apa upayanya? Ada dua tinjauan. Pertama secara fikih, yang kedua secara ilmu tasawuf. Pertama secara fikih, untuk mendapatkan kekhusyukan ibadah solat itu adalah syihatul wudu. Sempurnakan wudu kita. Ya. Jadi wudu sebelumnya adalah bersuci kita, istinja kita betul-betul sempurna. Kenapa? Karena al-wudu miftahus shalah. Wudu itu kuncinya salat. As-shalah miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Jadi kalau wudu kita sempurna, maka sempurnalah salat kita. Dimulai dari wudu terlebih dahulu. Karena itu berbahagia ketika kita berwudu itu betul-betul dilaksanakan secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuhlah wajahmu. Mana yang wajah tu ibu? Mana wajah tu Pak? Ini dah sama je muka tu. Wajah tu dan wajib kita ya basuh. Dari siku atasannya Bapak Ibu. Siku atas. Kemudian samping ini batasannya sampai nak telinga aku kah? Bawah tapi gua. Itu wajah tu. Kanai sadul. Harus kanai sadul. Yang rukunnya sekali, supaya sempurna disunatkan 3 kali. Kalau nak celik wuduk berbahagia, celiklah nak wuduk. Bagaimana wuduknya? Ikut saya. Lekan naik kau. Nak celik perhatilah. Harus ditegur itu. Sampai kemari. Baik ikut caranya. Itu wajah sempurna. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu dari ujung jari sampai siku. Sampai siku. Tak dari siku sampai ujung jari tu. Kan sama je ni Ustaz. Sama je kan. Nya baik itu kecil ayat. Ayatnya baik itu bunyinya wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh dari ujung jari sampai siku. Prakteknya begitu ketentuannya. Kemudian wamsahu biruusikum. Sapulah sebagian kepalamu. Kepala ya, bukan rambut. Kalau rambut, kalau seandainya botak tu Pak. Kan ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut je lah. Tak rambut loh. Rambut tu sa'run. Wamsahu biruusikum. Sapulah sebagian kepalamu. Sebagian kepala. Begitu juga dengan kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu dari ujung jari sampai mata kaki. Sempurna. Begitu wudu yang sempurna itu kabarnya. Jadi ini yang pertama. Jadi jangan ada ketika kita sholat nanti ada yang mengganggu konsentrasi kita karena wudu kita itu tidak sempurna. Misalnya awak kaja-kaja di rumah orang lah qomat, sementara ya kita belum sempurna wudu, belum sempurna bersuci taharah kita. Jadi akan mengganggu ketika kita dalam sholat nanti. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kekhusyukan ibadah sholat itu adalah tamamul arkan wa syurut. Sempurnakan rukun dan syarat. Jadi sebelumnya syarat, rukun itu di dalam. Ya. Setiap rangkaian rukun-rukun salat itu berbahagia
jangan ada lupa tumak ninahnya. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak. Walaupun ketika ruku itu tidak kita baca doa, ya, doa bacaan ruku itu, tapi harus ada berhenti sejenak. Allahu Akbar, berhenti walaupun tidak kita baca doa. Jangan solat itu seperti coto ayam. Tidak ada tumak ninah. Tak aja, tergesa-gesa. Ya. Cepat, kilat. Ya, jadi tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting berbahagia adalah hudurul fikri wal qalbi. Hadirkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Nah, ketika kita sholat itu berbahagia, kita sebenarnya tidak ada lagi memikirkan persoalan-persoalan dunia. Ya, tidak ada lagi yang kita pikirkan. Kita menghadap Allah. Karena itu sholat itu kata Rasulullah, salatul mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman. Disitulah kita pusatkan pikiran hati kita. Itu yang konsentrasi namanya. Itu yuk betul-betul kita berupaya untuk melatihnya Bapak berbahagia. Tapi setan kok kan hebat Bapak Ibu. Ya nak? Setan itu luar biasa hebatnya. Kadang-kadang ketika kita sholat itu nanda takana, takana itu. Takanalah kunci, takanalah piti. Itu hebatnya setan. Awalnya berupaya khusyuk, tapi karena itu disitulah konsentrasi kita. Ya, kita hadirkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tinjauan secara tasawuf. Untuk mendapatkan kekhusyukan ibadah salat itu, yang pertama adalah jangan memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena makanan yang haram itu sangat berpengaruh kepada hati kita. Sangat berpengaruh kepada kekhusyukan hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena haram itu kan sifatnya panas. Roh kita ini suci. Ketika roh itu disentuh dengan yang haram, memberontak dia. Makanya kalau seseorang selalu memakan makan yang haram, pekerjaannya haram, itu sulit mendapatkan kekhusyukan ibadah sholat itu. Ya. Sulit meraihnya kekhusyukan kalau yang kita makan itu sumbernya haram. Kemudian yang kedua, salat merupakan sarana bertemu dengan Allah, sarana komunikasi dengan Allah. Karena itu ketika kita salat itu betul-betul kita serius dan fokus dan mempersiapkan diri kita ketika kita melaksanakan ibadah salat itu. Ketika kita menghadap Allah itu, rindu ketika kita bertemu dengan Allah. Makanya Bapak Ibu berbahagia, Buya Hamka pernah ditanya suatu ketika oleh jamaahnya, Buya Hamka ini berbahagia sembahyang tuh pakai jas, pakai sorban. Sorbannya itu bantuannya baru, padahal tidak barunya dicuci, ditrika tadi. Ditanya oleh jamaah, Buya, bakok Buya tari pakai jas, pakai sorban ketika sholat. Kecil Buya, sholat itu kita bertemu dengan Allah. Jadi kalau bertemu dengan Allah itu kita harus pakaian yang indah dan bagus. Itu Buya Hamka Bapak berbahagia.
Nah, kadang-kadang awak cayah so ibadah solat benar. Cayah so ibadah solat. Kadang-kadang ada solat pakai kaos oblong. Kadang-kadang solat itu ada pakai boxen. Kadang-kadang ada enggak baju pakai. Asal tertutup aurat. Kalau secara fikih berbagai sah Pak, sah Bu. Tapi secara etika bagaimana ketika kita menghadap Allah? Siapa? Kadang-kadang apa berbahagia? Pai Mekah Masaji, pai Jumat, apakah soal training? Pakai soal training? Kira-kira lain cocok tu. Cocok tu Pak. Tak masuk ada pakai kaos oblong, pakai soal training. Ya, tak masuk. Kita menghadap Allah tentu pakai yang terindah. Kalau pergi beralik wak batu Bapak Ibu. Cari pakaian ngerancak nak kapan perlu pakaian yang terbaru. Apalagi kalau kita dipanggil oleh pejabat, tak tanggung-tanggung cari pakaian yang terkekal. Kenapa ketika solat cayah saya bantu? Buya muka tu ni pakai jas tu. Awak ke bertamu insya-Allah. Apa itu rindu bertemu dengan Allah. Kemudian ketiga menurut ilmu tasawuf adalah anggaplah solat yang kita lakukan hari ini adalah solat yang terakhir. Anggap solat yang kita lakukan hari ini adalah solat yang terakhir. Bayangkan kita tidak ada lagi di dunia ini. Apalagi malam hari itu berbahagia. Bayangkan awak tidur di ukuran rumah 2x1 itu. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa apa-apa. Sebab setiap solat, bayangkan bahwa solat yang kita lakukan hari ini adalah solat yang terakhir. Maka insyaAllah itu akan mendapatkan kekusukan ibadah solat kita. Nah Bapak Ibu kaum berbahagia, jadi ini ya ketentuan ya untuk mendapatkan kekusukan ibadah solat. Kalau solat kita itu sudah bisa kita latih dengan kusuk, insyaAllah aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, hati kita akan menjadi tenang. Ya, orang yang solatnya kusuk itu hatinya akan tenang. Aku nak minta kepada Allah agar diberikan hati yang tenang, bukan sebaliknya hati yang tidak tenang itu. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu kaum muslimin bahagia. Kemudian yang kedua, yang kita mohon dan kita minta kepada Allah sebagaimana doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Kita berdoa setiap hari, tapi doa kita tidak didengar oleh Allah. Ya. Kita berdoa setiap hari tapi tidak didengar. Padahal Bapak Ibu, doa orang beriman itu pasti didengar oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Apabila hambaku bertanya kepadaku, hai Muhammad, katakan aku ini dekat. Aku akan kabulkan permohonannya. Ya. Aku akan kabulkan semua permintaannya. Ya. Apabila mereka berdoa. Nah, jadi berbahagia, doa orang beriman itu pasti didengar oleh Allah. Cuma Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak memahami, kadang-kadang kita kurang mengerti. Ya. Sebenarnya doa awak didengar deh Tuhan, tapi awak tidak paham, awak kadang-kadang tidak tahu apa di balik itu semua. Nah, yang pertama berbahagia, memang ada kalanya doa itu ada yang cepat prosesnya langsung didengar oleh Allah.
Seperti doa Nabi Isa. Nabi Isa ia minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah makan dari langit. Seketika itu juga turun makan dari langit. Cepat doanya diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu berbahagia, ada doanya itu cepat didengar. Kini Bapak doa ke Allah bisa dikabulan dari Tuhan. Ya, ada cepat prosesnya. Kemudian yang kedua, ada kalanya doa kita baru lama dikabulkan oleh Allah. Prosesnya perlahan-lahan. Seperti doa Nabi Ibrahim. Apa bunyi doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Bila dia kira Tuhan? Lah tuo, lah gaib, baru dikabulkan oleh Allah. Begitu juga kita berbahagia. Mungkin doa kita tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah tahun ini, mungkin tahun besok, mungkin saja 2 tahun lagi, mungkin saja 5 tahun lagi. Bersabar kita. Tapi sebenarnya Bapak berbahagia, doa awak pula didengar oleh Tuhan. Allah kabulkan doa kita. Cubalah perhatian Bapak Ibu. Bandingkan kehidupan kita dulu dengan sekarang. Waktu awak bujang-bujang, waktu awak pakai gadih enggak. Coba banding aja kini. Ada enggak perubahan? Kira ada enggak perubahan, Bu? Ada. Dulu awak seorang, kinilah Pak, lah berdua, kemudian lah punya anak. Lah punya cucu, lah punya rumah, lah punya kendaraan. Kalau dikabul doa awak Tuhan tu. Dulu awak seorang ternyata bisa menghidupi keluarga, istri kita bisa menguliakan anak awak. Ya, sampai lenyok perguruan tinggi, lah sarjana anak awak. Itu tandanya doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi prosesnya perlahan-lahan, bansuan-bansuan. Ada enggak perubahan? Ada, pasti ada perubahan dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga berbahagia. Nah, ini yang ketiga. Ini yang banyak nih harus kita pahami. Ada kalanya doa kita itu yang kita minta kepada Allah, tetapi itu tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah tahu, Maha tahu yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya ibu-ibu berdoa ke Allah. Ya Allah, agilah ambo minantu yang kayu. Nah rupanya apa-apa yang bagian tak menantu yang kayu dari Allah. Apa yang lagi dari Allah? Menantu nan elok hatinya. Nah kira-kira apa-apa bagian aman rancak. Mancak menantu yang kayu yang menantu nan elok. Mancak Bu? Mancak nan elok nak? Bako mancak nan elok? Alah kayu cengkak perangai. Ya kadang-kadang kayunya lah sibuk, nah. Sibuk mau urus saratu. Kadang-kadang awak kurang mendapat perhatian. Apa artinya kaya tapi kita tidak nyaman awak. Ya. Ancaklah menantu yang elok. Yang elok tu Pak. Ini perhatian, nyuri abenya awak, senang hati awak. Atau apa-apa berdoa ke Allah, ya Allah, agilah ambo rezeki yang banyak, turunkanlah rezekimu yang banyak dari langit. Rupanya berbahagia, tidak rezeki yang banyak lagi dari Allah. Ada, badan sehat. Akhirnya orang mana rancak tu Pak? Mana rancak piti banyak je badan sehat? Ancak nak badan? Badan sehat ancak. Ya tak? Kok badan sehat tu Pak? Makan batang buah. Lalu bakar buang air. Mereka senang tu tak? Apa artinya kita kaya raya tapi makan tak namuh? Lalu nak namuh.
Sakit nak ciek tu. Banyak nanti rasuh. Baru baik ke mana? Ke Singapura, Malai, ke Malaysia. Kalau awak nak biasa-biasa kok, pakai semas je, selesai. Ke bidannya, sihat kali. Nak sakit kepala, makan jari yang banyak hilang. Ya tak? Jadi ancaklah badan nasihat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu berbahagia, apa yang diberikan Allah itu tidak baik menurut kita, tetapi itulah yang terbaik menurut Allah. Makanya kita harus maknai dan pahami apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi Bapak berbahagia, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min nafsin la yusma. Ya Allah, aku bermohon dan berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar, dari nafsu, maaf, nafsu yang tidak pernah puas. Min nafsin la yusba, ya, nafsu yang tidak pernah puas. Kenapa nafsu yang tidak pernah puas ini yang kita minta kepada Allah? Karena Bapak Ibu berbahagia, nafsu yang tidak puas inilah yang akan menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Nafsu yang tidak pernah puas ini yang menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itu kita mohon dan kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau beri kepadaku nafsu yang tidak pernah puas. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Kata-kata ilah di sini artinya adalah apa saja yang kita pentingkan dalam hidup ini lebih dari Allah, ya, maka itulah Tuhan kita. Jadi apa saja yang kita prioritaskan dalam hidup ini lebih dari Allah, maka itulah Tuhan kita. Kalau yang kita pentingkan Bapak Ibu dalam hidup ini adalah pekerjaan, kerja dari pagi, siang, sore sampai malam, bakar raju, lupa kepada Allah, setidak-tidaknya lalai daripada mengingat Allah, maka pekerjaan itulah Tuhan kita. Kalau yang kita pentingkan dalam hidup ini adalah jabatan, pangkat dan kedudukan, sehingga lupa kepada Allah, maka pangkat dan jabatan itulah Tuhan kita. Pandai mendake, pandai merape, pandai merengek, kemudian naik pangkat. Oh itu dah. Mendake, merape, merengek, naik pangkat. Kalau itu jo panganawa, itulah Tuhan kita, Pak. Jadi apa saja yang kita prioritaskan dalam hidup ini, kalau bukan Allah yang menjadi tujuan hidup kita, maka itulah Tuhan kita. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Kemudian wa adallallahu ala ilmin. Maka Allah biarkan ia sesat. Jadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu berbahagia, Allah biarkan mereka itu sesat. Pelapihnya dari Allah. Kemudian selanjutnya wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup pendengarannya, qalbihi, hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghisawah.
Allah jadikan matanya itu tertutup. Tertutup apa? Tertutup melihat kebenaran. Tertutup melihat kebenaran. Sehingga apapun yang disampaikan kepada mereka, kalau sudah nafsu mereka perturutkan, hilang semuanya. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu itu, Bapak Ibu berbahagia, mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kalau nafsu diperturutkan, sepintar apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, bahkan ahli hukum sekalipun, kalau nafsu mereka perturutkan, mereka bisa bermain kata-kata apa? Bisa bermain hukum, Bu. Ya. Bisa mereka permainkan hukum itu. Itu kalau nafsu mereka perturutkan. Bahkan ulama sekalipun kalau nafsu sudah diperturutkan, kekuasaan sudah diperturutkan, mereka bisa berubah. Dulu katanya haram, sekarang halal. Dulu katanya si aku bersalah, kini tidak bersalah. Itu kalau sudah nafsu diperturutkan. Karena itu berbahagia, al-hirsud bid dunya ra'si kulli khati'ah. Ya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu dunia itu sebenarnya pangkal dari segala dosa. Karena itu yang awak minta ke Allah agar jangan sampai memperturutkan hawa nafsu yang tidak pernah puas. Allah pegawai awak, alun je pernah puas lah pegawai awak gua. Apa berbahagia angka perceraian sekarang itu meningkat, terutama PNS, sekarang ASN namanya. Rupanya berbahagia di ASN itu yang paling banyak bercerai itu adalah guru. Nah, di pengadilan agama itu yang paling banyak menggugat adalah perempuan. Baku ke itu tuh ibu. Baku banyak padusi kini yang mengajukan perceraian. Ini guru. Gajinya lah banyak kini guru, Bu. 2 kali lipat gajinya. Sudah gaji adalah sertifikasi. Jadi udah tidak perlu itu. Apalagi yang kita perturutkan kalau nafsu diperturutkan. Nah, karena itu berbahagia, ini yang kita mohon kepada Allah agar jangan diberi nafsu yang tidak pernah puas. Yang kita minta dan kita mohon kepada Allah adalah nafsu yang puas. Kemudian berbahagia, agar kita terhindar dari nafsu yang tidak puas itu, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, miliki sifat qanaah. Miliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Miliki sifat qanaah. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari nafsu yang tidak pernah puas itu adalah jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Kenapa seorang istri tidak puas kepada suaminya? Karena seorang istri membanding-bandingkan hidupnya dengan suaminya dengan suami orang lain. Begitu juga sebaliknya, suaminya kopral, yang di sebelah rumah jenderal. Bisa dibandingkan, Bu? Tidak bisa dibanding-banding. Suaminya tukang cukur rambut, yang di sebelah kerajo di bank. Tidak bisa bandingkan. Tidak bisa. Jadi untuk agar terhindar dari nafsu yang tidak pernah puas itu, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bersyukurlah, selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak. Alhamdulillah saya masih diberi oleh Allah
rezeki yang halal. Alhamdulillah saya masih diberikan oleh Allah kesehatan. Sementara banyak orang lain yang sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang itu yang keluar dari mulut kita agar terhindar dari nafsu yang tidak pernah puas itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, kemudian terakhir permohonan Rasulullah SAW kepada Allah, dan ini juga untuk kita umatnya, adalah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kenapa ilmu yang tidak bermanfaat ini yang kita minta kepada Allah? Karena ilmu yang tidak bermanfaat ini berbahagia nyuka babaliak kawa. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang buruk kepada seseorang lalu diamalkan orang tersebut, selama ia mengamalkan apa yang kita ajarkan tersebut, kita akan mendapatkan investasi keburukan. Pahalanya akan mengalir kepada kita terus-menerus. Kenapa? Karena kita mengajarkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Nah, tetapi sebaliknya kalau kebaikan kita ajarkan orang, itu juga akan berbalik kepada kita. Selama kita mengajarkan kebaikan orang lain, lalu diamalkan orang tersebut, kita pun akan mendapatkan investasi kebaikan, pahalanya juga akan mengalir kepada kita terus-menerus. Karena itu berbahagia, mengajar ini adalah merupakan profesi yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi profesi guru mengaji itu paling rancak. Bayangkan maja orang nan dari dak pandai menjadi pandai. Selama orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, kita juga akan mendapatkan investasi. Pahalanya akan mengalir kepada kita. Pahalanya akan mengalir kepada kita terus-menerus. Nah, karena itu Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, mari kita saling berbagi, berbuat baik, ajarkan orang, tunjukkan orang kepada kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu juga akan kita peroleh nanti. Yang baik kita lakukan, maka kebaikan itu pula yang akan kita terima nantinya. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, jadi inilah kajian kita pada malam hari ini, 4 permohonan yang kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari 4 hal tersebut. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.